di rumah nih. Gimana PSBB-nya? Lancar kan? Lancar. Harus lancar dong, Kak. Tetap di rumah. Tapi ada baiknya juga loh, walaupun kita di rumah, polusi udara makin berkurang. Betul. Kemacetan berkurang. Mantap. Ya nggak, mantep tuh. Biar juga corona ini nggak terus menyebar di Indonesia. Betul tuh, Step. Penting banget di rumah doang. Oh ya, Step, kemarin tuh Apa? seminggu di rumah ngapain aja? Ngerjain tugas dari sekolah. Tugas. Iya, Emang masih ada tugas? masih. Terus ya coba-cobalah masak-masak iseng-iseng. Belajar masak. Pernah nyoba sains nggak? Dulu sih SMP. Saya SMP ya? Masih Iya. inget nggak caranya? Ya Lupa. gitu. Yo, Nggak Nih, terlalu suka sama sains. saya punya videonya nih, teman-teman nih. Apa Punya tuh? videonya nih Video tentang apaan? teman-teman kita yang lagi Percobaan praktek. sains? Iya, percobaan sains di rumah nih. Percobaan apa, Kak? Oh, nggak tahu, kita lihat aja. Wah, boleh tuh. Ayo, kita lihat videonya. Hai guys, jadi sekarang aku sama Rio mau bikin suatu eksperimen namanya underwater candle. Bahan-bahan yang dibutuhin buat eksperimen ini adalah yang pertama, yang pastinya lilin, terus korek api, wadah, dan juga air. Nah, jadi ayo kita mulai aja yuk sekarang eksperimennya. Jadi langkah pertamanya kita potong dulu lilinnya sesuai dengan tinggi wadahnya. Kita tinggal tetesin lilinnya ke wadahnya. Terus kita tinggal tempelin lilinnya ke bekas tadi kita lalatin. Terus kita tunggu ya. Jadinya gini udah nggak bisa kayak dijatuhin gitu lagi. Sekarang kita bakal taruh air ke ini. Kita tuang lagi sampai penuh. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya apinya masih bisa nyala. Oke guys, jadi selamat mencoba itu size eksperimen tadi di rumah. Namanya underwater candle. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Hai adik-adik, apa kabar nih? Baik dong. Semua sehat-sehat aja kan? Jangan lupa ya untuk selalu jaga kebersihan. Nah, kalian semua penasaran kan hari ini kita mau ngapain? Kita mau science eksperimen. Yeay! Nah, nama percobaannya ini hujan warna-warni dalam gelas. Apa aja tuh kak bahan yang dibutuhin? Nah, yang pertama ada air, terus pewarna, sama 4 sendok makan minyak. Kalau gitu, langsung kita mulai aja. Kita siapkan minyaknya. Kemudian, tuang minyaknya ke dalam gelas. Setelah itu, siapkan pewarna makanannya. Kemudian kita teteskan. Nah, begitu adik-adik cara membuatnya. Selamat mencoba di rumah. Happy Sunday! Hai teman-teman Kega, gimana kabarnya? Bosan gak di rumah? Nah, teman kita satu ini punya kegiatan seru loh. Teman-teman juga bisa loh main yang menyenangkan seperti teman kita ini.
Nah, seru kan teman-teman? Tapi ada syaratnya nih teman-teman. Kalian harus minta izin kepada papa mama terlebih dahulu ya sebelum bermain. Nah teman-teman, mainnya jangan terlalu lama ya. Setelah bermain, langsung mandi air hangat dan makan makanan yang hangat supaya teman-teman Kega tetap sehat. Sampai jumpa lagi teman-teman. Gimana teman-teman? Udah ngelatin yang tadi udah seru-seru semua kan? Nah, sekarang saatnya kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Ya, kita dengerin firman dulu sambil istirahat ya nggak? Iya, puji-pujian, firman sambil istirahat. Oke, setelah itu kita bakal Lanjut lagi yang lain. Betul. Halo semuanya, apa kabarnya? Baik, luar biasa, fantastis. Yes. Gimana nih? Kita mau siap-siap ibadah online, siap nggak kak? Siap dong. Harus semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, yang siap ibadah Kega hari ini, boleh angkat tangannya? Dua-duanya? Yeay. Yuk sekarang kita memuji Tuhan, kita mau katakan hai, bertemu lagi. Kita mau sapa semua teman-teman Kega yang ada di rumah. Hai, bertemu lagi. Hai, senangnya hati. Hai, bertemu lagi. Hai, sejak Yesus di hatiku tinggal bersamaku, ku selalu gembira berwajah sekali. Hai, bertemu lagi. Hai, senangnya hati. Hai, bertemu lagi. Hai, senangnya hati. Sejak Yesus di hatiku tinggal bersamaku, ku selalu apa? Ku selalu gembira Coba sekarang kak kasih salam hai ke kanan kirinya, ke mama papa atau ke kakak adik ya. Sama-sama hai. Hai, bertemu lagi. Hai, senangnya hati. Hai, bertemu lagi. Hai, senangnya hati. Sejak Yesus di hatiku tinggal bersamaku, ku selalu ceria, ku selalu gembira sejak Yesus di hatiku tinggal bersamaku, ku selalu gembira berwajah ceria, ku selalu gembira berwajah. Sekali lagi kasih senyuman yang paling lebar. Ku selalu gembira berwajah ceria. Ceria hari ini, bahagia hari ini. Ya. Yuk kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau gerakin badan kita. Hari ini kita mau katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. I
deep down in my heart. I love you. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep. Kita sama-sama pelan-pelan dengan suara yang lembut. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep. Lebih pelan lagi. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down. Lebih semangat. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yeah. Oke. Jadi hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita buat dengar ceritanya Tuhan Yesus, untuk dengar isi hati Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau nyatakan syukur kita untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna,
bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk teman-teman, kita sekarang mau belajar sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang kepadamu. Hari ini kami datang beribadah kepadamu. Dan hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang jamah hati dan pikiran kami, telinga kami, mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami selalu bersyukur. Berkati Tuhan kakak pembina yang akan menyampaikan firman-Mu, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan yang berkati selama kami mendengarkan firman Tuhan. Biar kami boleh duduk diam mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Oke, sekarang waktunya kita buat dengar firman Tuhan. Siapa yang udah siap? Boleh lambai-lambaikan tangannya. Langsung aja yuk kita dengar firman Tuhan yang satu ini. Yuk. Oke Warrior, let's go. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Siap dengerin firman Tuhan hari ini? Siap ya? Oke. Nah adik-adik, siapa yang ingat tema Natal kita tahun kemarin? Benar, light in the dark, yaitu menjadi terang dalam kegelapan. Apa itu menjadi terang? Terang adalah menjadi teladan dalam sikap dan perbuatan baik kita. Nah, mau tahu lebih dalam? Yuk kita simak video berikut ini. Terang di dalam kegelapan. Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 berkata, katanya, "Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi, sekarang akulah terang itu, karena aku mengikut Yesus. Yeay! Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Tiba-tiba ada tangan besar membawaku ke sebuah tempat. Di sana banyak sekali orang-orang. Tetapi kenapa semua orang di sana menatap aku seperti aku ini aneh? Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Hei, dia Kristen, dia anak gereja. Ayo kita gak usah berteman lagi dengannya. Tidak, tunggu dulu. Lihat, aku juga bisa bermain seperti kalian. Aku bisa main games itu bareng kalian. Walaupun kata ibuku itu games kekerasan, aku bisa berkata-kata seperti kalian. Walaupun kata ibuku itu kata-kata sia-sia. Dan aku bisa menuruti apa yang kalian mau. Walaupun kata ayahku yang menjadi sama dengan dunia ini. Lihat, aku samakan seperti kalian. Ayo bertemanlah denganku. Tetapi Tuhan berkata, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wah, dia pembohong. Dia bukan terang dunia. Dia bukan juru selamat. Dia bukan Tuhan. Tuhan, tapi aku percaya bahwa Engkaulah Tuhan Allahku dan juru selamatku. Tetapi kenapa kita harus ada di sini ya, teman-teman? Hei, teman-teman, tapi lihat, sekarang aku jadi mengerti kasih itu. Iya, aku juga mengerti arti kasih itu. Ternyata salib Yesus adalah kasih terbesar kepada kita semua. Iya, kita semua dimaafkan karena Yesus. Maukah kamu memaafkan aku, temanku? Tuhan, ampunilah aku, karena aku tidak dengar-dengaran kepadamu. Sekarang aku tidak mau takut lagi. Aku berani berbeda. Aku tidak malu jadi anak Tuhan Yesus. Aku mau datang ke gereja. Aku bangga jadi anak sekolah minggu. Sampai setiap temanku merasakan bahwa ada kasih Yesus di dalamku. Aku berbeda karena aku anak terang. Aku mau menolong mereka dalam kesusahan mereka. Aku mau memberi teladan dalam perbuatan baik aku sehari-hari, supaya semua orang di sekelilingku melihat bahwa Yesus baik. Nah, adik-adik, mari kita baca Yohanes 12 ayat 46. Kakak bacain buat kalian ya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, adik-adik, kita sebagai pengikut Yesus adalah anak terang. Jadi, adik-adik tidak perlu takut kalau adik-adik dianggap berbeda oleh teman-teman kalian. Mungkin kalian pernah diejek, mungkin kalian pernah dikata-katain. Oh, ih, kamu anak gereja deh. Ih, kamu anak Kristen ya. Kamu suka sekolah minggu ya. Kerjaannya sekolah minggu aja nih, sok baik deh. Atau apapun. Nah, adik-adik gak usah takut, gak usah malu. Nah, kakakku pun dulu seperti itu. Waktu kakak kecil, kakak pernah diejekin. Ini anak sekolah minggu, kerjaannya sekolah minggu terus, ke gereja terus. Sok baik deh dia. Nah, tetapi kakak tidak pernah menyesal menjadi anak sekolah minggu. Bahkan kakak bangga. Makanya kakak bisa ada bersama kalian saat ini. Nah, adik-adik, Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu baik buat kakak, buat kamu semuanya. Pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Nah, adik-adik,
ayo berani tampil menjadi anak terang, melakukan yang baik sesuai firman Tuhan, walaupun kita harus berbeda dari yang lainnya. Taat sama firman Tuhan, taat sama orang tua, dan lakukan yang terbaik buat sesama kita. Sampai semua orang mengetahui bahwa Yesus itu baik. Sampai semua orang tahu bahwa Allah kita Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Semangat ya adik-adik ya. Tuhan Yesus pasti memberkati kalian. God bless you. Bye-bye. Halo adik-adik, kenalin nama kakak Gladys. Jadi kakak di sini punya satu games, namanya games tebak gambar. Jadi nanti kakak bakal kasih beberapa potongan gambar dan kalian harus bisa tebak, oke? Kita mulai aja dari 1, 2, 3. Potongan gambar yang pertama. Itu kakinya apa, yuk? Oke, karena belum ada yang bisa jawab, kita lanjutin lagi ke potongan gambar yang kedua, oke? Potongan gambar yang kedua. Itu belakangnya siapa tuh, hitam putih tuh? Oke, karena masih ada yang belum tahu ya, mungkin ini gambar apa ya? Jadi kita lanjutin lagi ke potongan yang ketiga, oke? Potongan yang ketiga. Itu pasti udah ketahuan banget dari kepalanya kan. Hitam putihnya kalian udah tahu, pasti itu kalian tahu itu apa, oke? Iya, jawabannya iya, bener banget. Jawabannya itu sapi. Dia itu hewan yang mamalia kan? Iya, bener banget. Jadi karena kakak masih penasaran ya, kakak lanjutin lagi ke gambar yang nomor 2, oke? Gambar yang nomor 2 itu, oke, kakak kasih clue nih. Jadi intinya tuh dia terang, dia bisa nyala. Biasanya dipakai di rumah-rumah atau di tempat lain gitu. Coba kalian tebak apa ya? Ayo kita mulai. Potongan gambar yang pertama. Itu apa tuh? Besi-besi yang melingkar-melingkar, yang kayak lingkaran gitu di bawah, apa tuh? Coba tebak. Belum ada yang tahu. Oke, kita lanjutin lagi ke potongan yang kedua. Ini di sisi-sisi samping kanan kirinya nih. Depannya kaca, di luarnya kaca, di dalamnya kayak kawat-kawat gitu. Apa ya? Oke, karena masih belum ada yang tahu, kita lanjut lagi yang ketiga. Kalian pasti udah harusnya tahu sih. Harusnya udah tahu nih yang ketiga. Iya, jawabannya apa? Iya, bener banget, jawabannya itu lampu. Yang sesuai dengan clue yang tadi kakak bilang ya, terang dan nyala. Terang dan nyala sama sih. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak sih siapa penemunya lampu itu? Jadi kakak jelasin ya. Penemu lampu itu namanya Thomas Alva Edison. Jadi dia tuh untuk menemukan satu bohlam lampu aja, dia sampai mencoba 9.999 kali. Dan setelah dia udah 9.999 kali itu, dia udah langsung bisa akhirnya jadi lampu gitu. Jadi kita juga harus ya, kita juga nggak boleh pantang, kita nggak boleh menyerah gitu, kita harus pantang menyerah. Jadi kita harus mencoba sampai kita bisa. Nah, ada satu lagi nih, kakak mau tunjukin kalian dan ini penting banget. Jadi kita boleh lanjut ya ke gambar yang ketiga, karena kakak penasaran banget, kalian dari tadi tuh bisa, jadi kakak mau coba lagi. Ini gambar yang ketiga ini, clue-nya itu dia bisa bunyi. Oke, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Potongan gambar yang pertama. Itu kira-kira apa ya yang bawahnya itu, yang ada nomor-nomornya? Ada tombolnya gitu ya? Oke, masih belum ada yang tahu. Kita lanjut lagi. Ini emang agak susah sih menurut kakak juga. Potongan yang gambar yang kedua. Itu
itu apa tuh kira-kira kabelnya yang warna hitam-hitam itu kabelnya apa tuh kira-kira? Iya, karena masih belum ada yang tahu ya, jadi kita lanjutin lagi potongan gambar yang ketiga. Ini harusnya kalian udah tahu banget nih, soalnya udah ada nomor-nomornya gitu kan, udah ada nomor, udah ada kabel, terus ada layarnya juga. Berarti ini apa nih? Iya, jawabannya iya, bener banget, telepon. Bener banget, kalian bisa dapat 100 dapat jawab telepon itu. Mumpung kita lagi bicarain telepon ya, kalian tahu gak sih penemu telepon tuh siapa? Jadi penemu telepon tuh namanya, orang luar ya, namanya tuh Alexander Graham Bell. Jadi dia tuh sejarahnya dulu tuh dia pernah bantu ayahnya buat kerja di orang tuli gitu kan, yang nggak bisa denger gitu. Terus akhirnya dia punya inspirasi, dia punya motivasi, dia mau membuat sekolah yang khususnya buat orang tuli biar bisa bicara gitu kan. Terus karena dia murah hati gitu, jadinya Tuhan tuh kayak berkati dia banyak gitu. Jadi intinya di yang akhir ini, gambar yang terakhir yang telepon tadi, kita juga harus mau kasih hati buat Tuhan, kasih hati buat teman-teman kita. Kita harus murah hati, mau tolong menolong buat yang lain juga gitu ya. Jadi sekian dari games dari kakak ya, sekian dari games dari kakak. So kalian harus tetap semangat ya, harus tetap rajin belajar. Ya walaupun di corona ini kita tetap stay at home, oke? Dah, God bless you. Syukur ya wis ya, walaupun pandemi corona begini, kita masih bisa hidup sampai hari ini, kita masih diberi nafas kehidupan sama Tuhan. Yang penting itu kesehatan itu. Iya, Kita dijauhkan dari virus-virus berbahaya gitu kan. walaupun orang tua kita atau banyak orang-orang di luar sana ya lagi pusing ya sama kerjaan. Sama kerjaan, ngurusin rumah. Ya gimana buat makan besok. Iya. Tapi kita harus mengucap syukur, ya enggak? Karena Tuhan lah sumber kehidupan. Betul, Jadi kita nggak usah khawatir sama kehidupan kita hari esok, karena Ya, Tuhan sudah betul sekali sediain. itu teman-teman. Nah, kalau gitu kita mau lihat nih video dari teman-teman kita yang Ada step ada tanggapan? video bagaimana mereka mengucap syukur di saat susah atau di saat senang saat mereka di rumah. Kita saksikan yuk videonya. Oke, kita lihat. Ini dia videonya. Shalom teman-teman semuanya. Udah hampir 2 bulan kita nggak ketemu loh. Nggak bisa doa bareng lagi, nggak bisa nyanyi bareng lagi. Pasti kita kangen ya. Ya nih aku juga kangen sama kalian. Nah walaupun kita di rumah saja, beribadah di rumah dan belajar di rumah, kita harus tetap bersyukur. Karena Tuhan Yesus memberi kita kesehatan dan kekuatan. Nah teman-teman, karena Tuhan Yesus, kita bisa tertawa, tersenyum, dan bahagia. Teman-teman, supaya kita nggak kena virus ini, kita harus rajin cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker jika keluar. Terima kasih semuanya. Bye. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Teman-teman, apa kabar? Semuanya baik-baik saja kan? Di tengah wabah virus corona ini, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena aku telah diberikan kedua orang tua yang baik, terutama mama. Mama telah memasak masakan untuk anak-anaknya. Dan mama juga capek beres-beres dan kita harus membantunya. Sebagai hadiah Pijitin mama. Oke. Pijitin mama. Terima kasih mama. Terima kasih mama. Dadah. Dadah. Kakak. Hai teman-teman. Saat ini saya melakukan kegiatan semua di rumah. Begitu juga belajar di rumah. Tapi Michelle sangat bersyukur karena saya diberi kesehatan dan kekuatan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hai teman-teman, hai Kak, gimana nih kabarnya? Saya yakin kita semua dalam lindungan Tuhan.
saya mau kesaksian dong sedikit, boleh kan? Sudah 2 bulan ini saya di rumah terus. Sampai merasa bosan, tetapi kata mama, kita harus mengucap syukur. Dan akhirnya aku berusaha untuk mengucap syukur. Dan benar loh, ternyata dengan mengucap syukur aku jadi happy. Tidak merasa bosan lagi. Dan sekarang tugasku juga semakin banyak, seperti tugas dari sekolah, membantu mama, dan yang paling asik lagi bermain dengan kakak dan juga adikku yang lucu. Kita suka memuji Tuhan bareng, doa bareng. Pokoknya happy deh. Gimana dengan teman-teman yang lain? Pastinya juga happy kan? Inilah kesaksianku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami mau Indonesia masuk. Amin. Teman-teman, gimana? Firmannya bagus kan? Iya, Bagus banget kan firmannya? bagus, mantap, sangat memberkati. Tuh. Terus tadi kesaksian teman-teman kita yang sudah mengucap syukur juga sangat memotivasi kita Iya, ya. betul, memotivasi Untuk terus kita bisa tadi teman-teman kita juga yang udah jalan-jalan itu juga bersuruhan bareng sama bareng papa. sama Ya. bapak, terus ada yang sains ya tadi ya. Iya, sama sains. Tuh. Nah, sekarang waktunya kita untuk pamit Undur diri. sampai jumpa minggu depan. Kalau Ikutin ada- terus keseruan kita berdua. Iya, kalau ada kata-kata yang salah, Mohon dimaafkan. iya, atau berbelit-belit ya. Iya. Iya. Dadah. Bye.